Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Di awal ujian ke-8, Shenrensu diperlihatkan ilusi berada di wilayah kerajaan Xinglu, yang saat ini terdengar kabar bahwa wilayah tersebut sedang dalam invasi Kekaisaran Wuhan. Namun tidak lama dia bertemu dengan Blue Li. Dikatakan dia berhasil meloloskan diri dari penjara Xinglu berkat invasi Kekaisaran Wuhan. Jelas saja baru keluar penjara, dan melihat wanita cantik membuat Blue Li tidak bisa menahan hasratnya, dan mencoba untuk menggoda Shenrensu. 美人，能交个朋友吗？怎么样？需不需要哥哥保护你呀？哥哥可是个大人物。 Namun naas, Blue Li salah merayu orang, sehingga membuatnya dalam situasi kritis. Dalam situasi tersebut, Shenrensu mendapatkan bisikan dari sisi kejahatannya untuk membunuh Blue Li. 对呀、他不是关在大牢里吗？这不是那个流氓跑出来着？处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！下次再也不敢了。处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！够了！ Namun demi menyelesaikan ujian ke-8-nya, Shenrensu akhirnya bisa berpikir jernih dan menahan niatnya untuk membunuhnya. Pasalnya dia harus bisa memberikan keputusan yang adil. Oleh sebab itu, setelah memberikan rasa takut kepada Blue Li, Shenrensu memberikan syarat kepadanya untuk memusnahkan seluruh cincin rohnya, sehingga dia tidak bisa lagi menindas orang yang lemah dengan kemampuannya tersebut. Setelah kejadian itu, alhasil Shenrensu dinyatakan lolos ujian ke-8 tahap pertama, yang dimana dia berhasil memberikan keputusan yang adil, di mana dia memilih untuk tidak membunuhnya, dan memintanya untuk menghancurkan seluruh kemampuannya, sehingga Blue Li tidak lagi mengulangi kejahatannya. Namun siapa sangka, kejahatan yang dilakukan Blue Li merupakan kejahatan tingkat rendah, yang dikatakan tidak terlalu penting dalam ujian kali ini. Dan di ujian selanjutnya, Shenrensu harus bisa menyelesaikan masalah dengan keadilan yang lebih serius. Sementara itu di sumur es dan api, setelah beberapa hari melakukan proses pembangkitan, Ahin akhirnya telah berhasil menuntaskan evolusi terakhirnya. Bahkan kebangkitannya disambut oleh seluruh arwah rumput biru perak di area tersebut. Sebagai rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat yang telah membantu untuk membangkitkannya, Ahin memberikan sebuah cahaya kehidupan yang berguna untuk meningkatkan kultivasi mereka. Jelas saja melihat istrinya kembali hidup di hadapannya saat ini, membuat Tang Hao tidak bisa menahan perasaannya yang telah terpendam selama lebih dari 25 tahun. Bahkan Ahin juga berjanji kepada Tang Hao bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya, Tang Hao tetaplah suaminya yang tercinta. Anjay. Dijelaskan, pasca proses pembangkitan, Ahin berhasil mendapatkan 100% tubuh manusianya, dan kekuatannya juga pulih di level 70. Bahkan dengan pengaruh domain biru perak Tangsan, kekuatan mental Ahin juga pulih sepenuhnya. Menyadari hal tersebut membuat Tangsan merasa lega. Oleh sebab itu, dia berniat untuk segera membawa kedua orang tuanya meninggalkan lokasi tersebut, dan kembali ke sekte Haotian.
Pasalnya, lokasi tersebut sudah tidak lagi aman setelah disusupi oleh pasukan Kekaisaran Wuhan. Dan hanya di sekte Haotianlah kedua orang tuanya bisa hidup dengan aman. Namun jelas saja mendengarkan ucapan tersebut membuat Tang Hao ragu. Pasalnya dia bukan lagi anggota sekte Haotian. Tang San menjelaskan bahwa seluruh tetua memiliki janji kepadanya. Asalkan dia berhasil menyelesaikan 3 hal, maka dia diizinkan untuk membawa ayahnya untuk kembali ke sekte. Dan 3 hal tersebut telah berhasil diselesaikan. Tang San mempertegas bahwa kakek buyutnya juga menginginkan hal tersebut. Bahkan dia memberikan token Haotian sebagai jaminan untuk membawa ayahnya kembali ke sekte, sehingga bisa kembali membawa kejayaan sekte Haotian ke puncaknya. Mendengarkan seluruh penjelasan Tang San, akhirnya membuat Tang Hao setuju untuk kembali ke sekte demi memenuhi permintaan Tang Chen. Namun dia berpesan kepada Tang San harus selalu mengingat bahwa dimanapun mereka berada, mereka tetaplah murid dari sekte Haotian. Tidak sampai di situ, Tang San juga berniat untuk segera mencari tulang roh yang cocok untuk ayahnya. Dan dengan bantuan tulang roh Kaisar Biru Perak, dia memastikan bisa memulihkan anggota tubuh Tang Hao. Sehingga dalam waktu dekat Tang Hao akan kembali ke puncak kekuatannya, serta membawa sekte Haotian ke puncak kejayaannya. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju sekte, Tang Hao kembali mengingat masa lalunya ketika masih berada di sekte Haotian. Setelah sampai di gerbang luar sekte, Ah Hin meyakinkan Tang Hao bahwa dia tidak lagi perlu merasa sedih. Pasalnya dengan kedatangan mereka, sekte tersebut akan kembali berjaya ke puncaknya. Sayangnya, ketika baru memasuki gerbang, mereka langsung diusir oleh penduduk di tempat tersebut dan beranggapan bahwa orang luar tidak diterima di tempat tersebut. Tidak lama, Tang Yu menghampiri mereka untuk menyambut kedatangan Tang San. Namun dikarenakan status Tang Hao yang sensitif, dia tidak diizinkan masuk ke sekte Haotian. Kemudian secara mengejutkan, Tang Xiu tiba di lokasi tersebut, dan bahkan dia dikejutkan dengan kedatangan Tang Hao dan Ah Hin, serta segera membawa mereka menuju gerbang utama sekte Haotian. Dalam perjalanan, Tang Xiu mengungkapkan rasa penyesalannya yang tidak bisa membantah perintah ayahnya saat itu, sehingga menyebabkan keluarga adiknya menderita sampai seperti ini. Namun Tang Hao meyakinkan kakaknya bahwa masalah tersebut adalah masa lalu, dan kedatangannya kali ini untuk memberikan penghormatan kepada makam ayahnya. Secara mengejutkan, baru saja tiba, mereka langsung disambut oleh 5 tetua yang menentang kedatangan Tang Hao, yang pasalnya karena ulahnya, sekte tersebut terpuruk selama puluhan tahun. Bahkan mereka menghinanya rela mengorbankan potensinya hanya untuk seekor binatang roh 100.000 tahun. Namun jelas saja, meskipun hal tersebut diulang, maka Tang Hao akan tetap memilih untuk melindungi istrinya. Kemudian Tang San menegaskan bahwa dia telah berhasil menyelesaikan 3 syarat yang dulu pernah diberikan oleh mereka, dan kedatangannya kali ini untuk memenuhi janji tersebut. Pertama, mencapai level 80. Kedua, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun di cincin roh ke-8-nya. Dan yang terakhir, membawa kepala Feng Hao Dolo ke Kekaisaran Wuhan. Dan jika ketiga syarat tersebut berhasil dia selesaikan, selain dia bisa kembali ke sekte, Tang San juga diperbolehkan membawa Tang Hao. Kemudian Tang San menunjukkan bahwa seluruh hal tersebut telah dia penuhi. Jelas saja, melihat 4 cincin roh 100.000 tahun membuat mereka benar-benar terkejut. Tang San menjelaskan, kekuatannya saat ini berasal dari berbagai rintangan yang pernah dia lewati. Tang Xiu melanjutkan, dari ketiga hal tersebut 2 syarat telah Tang San penuhi. Bahkan Tang San berhasil menyelesaikan syarat tersebut lebih cepat dari waktu yang mereka berikan saat itu. Menyadari bahwa dengan kekuatan Tang San saat ini,
tanpa harus memberikan bukti syarat ketiga. Tetua kedua sangat yakin Tang San mampu melakukannya. Namun dikarenakan Tang San telah memiliki janji untuk memenuhi 3 syarat tersebut, dia akhirnya menunjukkan sebuah tulang roh yang dia dapat dari hantu Dolo, sehingga benar-benar membuktikan bahwa dia telah berhasil memenuhi ketiga syarat yang mereka berikan saat itu. Mengetahui hal itu, tetua kedua akhirnya setuju untuk menerima Tang Hou kembali menjadi anggota sekte Haotian. Namun statusnya hanya anggota biasa. Jelas saja mendengarkan hal itu membuat Tang San sedikit kesal. Tetua ketujuh melanjutkan bahwa kesalahan yang dilakukan Tang Hou masih belum bisa dimaafkan begitu saja. Terlebih lagi karena ulah Tang Hou anaknya mati sia-sia dan mengharuskannya untuk membayarnya. Terlebih lagi karena ulah Tang Hou yang telah membunuh Xian Sunji mengakibatkan Aula Wuhun secara terang-terangan menginvasi sekte Haotian. Tang San menegaskan, jika dulu sekte Haotian mau bekerja sama dengan 2 sekte teratas, maka 3 sekte tersebut tidak akan berakhir dengan tragis. Bahkan mereka rela melepaskan 4 sekte inti sehingga mengakibatkan sekte Haotian mengasingkan diri di masa kejayaan. Meskipun ucapan tersebut cukup lancang, namun Tang San hanya bertujuan untuk menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa ayahnya saat itu. Namun lagi-lagi tetua ketujuh menolak seluruh pernyataan tersebut, sehingga memancing kemarahan Tang San untuk bertindak lebih jauh jika tetua ketujuh masih bersikeras dengan pendapat pribadinya. Mendengarkan hal tersebut, tanpa jeda tetua ketujuh menggunakan teknik keenamnya klon Palu Haotian dan memberikan syarat kepada Tang San. Jika dirinya berhasil menahan satu serangannya tanpa kekuatan roh, maka permasalahan antara dirinya dan ayahnya akan terselesaikan. 好，我答应了。这么多年了，有些事总要做个了断。小子，这一锤你接好了。 Nah, itulah alur cerita Donghua Solen episode 217. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.